Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masuk ke materi tentang prinsip inklusi eksklusi ya. Jadi kalau Anda lihat gambar ini saya punya tiga buah himpunan yang tidak saling lepas, artinya ada irisan antar himpunan tersebut gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini saya punya ada irisan dua buah himpunan, begitupun juga ada irisan yang tiga buah himpunan. Nah, misalkan saya punya permasalahan sebagai berikut. Misalkan ada berapa banyak string biner dengan panjang 8 yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 10. Nah, untuk menghitung banyaknya string biner yang panjang 8 dimulai dengan 11, kita bisa menggunakan aturan perkalian ya, yang minggu lalu kita sudah bahas. Jadi aturan perkalian itu, jadi di sini karena diawali dengan 11, pastikan digit pertama dan digit keduanya sudah pasti gitu ya, angka 1. Sehingga kemungkinannya hanya ada 1. Selanjutnya untuk yang digit ketiga sampai ke 8, di sana kita memiliki dua buah kemungkinan gitu ya, bisa angka 0 atau bisa angka 1. Sehingga banyaknya string biner dengan panjang 8 yang dimulai dengan 11 itu ada sebanyak 2 × 6 atau 64 cara. Begitupun kalau kita cari string biner dengan panjang 8 yang berakhir dengan 10. Nah, di sini 10 berarti kan yang belakangnya itu digit ke-7 dan ke-8 sudah pasti angka 1 dan angka 0 gitu ya. Maka di sana kemungkinannya hanya 1 dan yang digit pertama sampai digit ke-6 itu kita memiliki dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Sehingga kita punya banyaknya string biner dengan panjang 8 yang berakhir dengan 10 itu ada sebanyak 64. Kemudian apakah hal ini berarti bahwa kita ada 128 string biner yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 10? Nah, di sini tentunya untuk yang string biner panjang 8 yang dimulai dengan 11 pasti tentunya ada juga yang belakangnya itu 10 ya, karena di sini kita lihat, nah ini kan ada kemungkinannya ada dapat 10. Begitupun juga yang string biner panjang 8 yang berakhir dengan 10 tentunya di depannya sini bisa saja ada memuat angka 11. Jadi artinya kita tidak bisa menjumlahkan gitu ya string biner yang dengan yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 10 itu bukan 128 karena ada yang saling beririsan di sini. Nah, sekarang kita cari irisannya. Berarti irisannya itu adalah string biner yang dimulai dengan 11 kemudian diakhiri dengan 10. Di sini kita lihat berarti yang sudah pasti itu adalah digit ke-1, ke-2, ke-7, dan ke-8 ya. Karena berisinya 11 dan 10 belakangnya. Sehingga untuk digit ke-3 sampai ke-6, di sini kita hanya punya kemungkinannya 2 ya, masing-masing 2. Sehingga kalau kita gunakan aturan perkalian, jadi kita punya string biner yang panjang 8 dimulai dengan 11 dan diakhiri dengan 10 itu ada sebanyak 16 cara. Nah, sehingga di sini kita bisa katakan, jadi dengan menggunakan tadi ya kayak kita punya 64 itu adalah banyaknya yang pada himpunan A, kemudian banyaknya pada himpunan B adalah 64 juga, kemudian 16 ini adalah kita mengurangi dari banyaknya yang sama gitu ya antara A dan B sehingga kita dapatkan ada 112.
Kita lanjutkan. Jadi di sini dalam teori bilangan, hal ini berkorespondensi dengan himpunan A1 dan A2 yang tidak saling lepas. Nah, kita akan dapatkan suatu yang kita sebut dengan prinsip inklusi eksklusi gitu ya. Jadi ya ini. Jadi banyaknya A1 digabung A2 itu akan sama saja kita menghitung banyaknya A1 ditambah banyaknya A2, kemudian kita kurangi dengan banyaknya A1 diiriskan dengan A2. Kemudian bagaimana kalau kita punya 3 buah himpunan? Gitu ya. Kalau tadi kan kita punya 2 buah himpunan. Kalau 3 buah himpunan, bagaimana prinsip inklusi eksklusinya? Nah, di sini kalau Anda perhatikan dalam gambar ini, saya mengilustrasikan saya punya 3 buah himpunan A, B, dan C. Kemudian ini yang tidak saya lepas ya. Jadi nanti kita punya irisan antara A dengan B, ada irisan A dengan C, ada irisan B dengan C. Kemudian juga kita punya irisan di ketiga himpunan tersebut gitu ya. Ada irisan A, ada irisan B, dan ada irisan C. Nah, di sini kalau kita ingin menghitung A gabung B gabung C, artinya kita menjumlahkan pertama adalah banyaknya himpunan pada A gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan himpunan banyaknya pada B. Kemudian kita tambahkan himpunan pada C. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ada himpunan yang dia ada di A dan juga ada di B terhitung 2 kali. Begitupun yang B dan C dan A dan C gitu ya irisannya. Terhitung 2 kali sehingga kita kurangkan gitu ya. Sehingga saya mengurangkan yang ini. Jadi saya kurangkan A iris B dikurangi A iris C dikurangi B iris C. Nah, dengan Anda mengurangkan yang irisan 2 buah himpunan, tentunya yang di sini akan hilang gitu ya. Karena ikut terbawa, kebuang, hapus. Sehingga kita tambahkan lagi. Kita tambahkan dengan A iris B iris C. Sehingga kita dapatkan prinsip inklusi eksklusi untuk 3 buah himpunan ya, adalah sebagai berikut ini. Kemudian ini ada contoh. Ini contoh penggunaan inklusi eksklusi ya. Di sini misalkan saya ada 115 mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, kemudian 71 mengambil kalkulus paubah banyak, dan 56 mengambil mata kuliah geometri. Kemudian di antaranya itu ada 25 mahasiswa mengambil matematika diskrit dan KPB, kemudian 14 matematika diskrit dan geometri, kemudian 9 orang mengambil kalkulus paubah banyak dan geometri. Nah, kemudian jika terdapat 196 mahasiswa yang mengambil paling sedikit satu dari ketiga mata kuliah tersebut, berapa orang yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus? Nah, berarti Anda di sini menghitung jadi A gabung B gabung C gitu ya. Irisan ketiganya. Irisan ketiganya adalah berapa gitu ya. Kemudian di sini kita memisalkan, mungkin saya tulis ini misalkan A itu himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah artis gitu ya. Kemudian B himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah KPB. Kemudian yang C adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah geometri ya. Nah, di sini. Kemudian kita memisalkan lagi. Diketahui di sini banyaknya himpunan A itu adalah memang mengambil matematika di situ berapa tadi? 115 ya. Ini 115. Kemudian banyaknya B
Ini adalah 71. Kemudian banyaknya C 56. Nah, di sini diketahui juga bahwa irisannya berarti ya. Irisannya berarti saya tuliskan di sini A, iris B ini ada sebanyak 25, kemudian A iris C berapa? 14, kemudian B iris C ini adalah sebanyak 9 ya. Nah, dari sini diketahui apalagi jika terdapat 196, maksudnya mengambil paling sedikit satu dari ketiga mata kuliah tersebut. Nah, ini artinya di sini kita dapatkan bahwa A gabung B gabung C gitu ya. Kan paling sedikit katanya mengambil satu dari ketiga. Ini ada sebanyak 196. Maka nanti ditanyakan adalah berapa orang yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut. Nah, yang ditanya adalah ditanyakan di sini A, iris B, iris C gitu ya. Ini berapa? Nah, dengan menggunakan tadi prinsip inklusi eksklusi berarti di sini Anda tinggal bisa hitung ya. Jadi nanti A, iris B, iris C ini akan sama dengan ini adalah A gabung B gabung C kemudian dikurangi A dikurangi B dikurangi C, kemudian Anda tambahkan A iris B, tambahkan A iris C, tambahkan B iris C, kemudian Anda kurangi dengan A iris B iris C. Nanti Anda tinggal masukkan angka-angkanya gitu ya, nanti Anda peroleh hasilnya. Nah, kemudian yang soal kedua, di sini dari 270 orang terdapat 64 orang suka donat, 94 orang suka bolu, 58 orang suka kacang, 26 orang suka donat dan bolu, kemudian 28 orang suka donat dan kacang, 22 orang suka bolu dan kacang, kemudian 14 orang suka ketiga jenis makanan tersebut. Berapa orang yang tidak suka ketiga jenis makanan tersebut? Jadi di sini saya misalkan suka donat itu adalah himpunan A, ini himpunan B gitu ya. Terus yang ini kacang itu C, berarti Anda bisa tuliskan banyaknya A itu 64, banyaknya B ini adalah 94, banyaknya C 58, kemudian banyaknya A iris B ini adalah 26, A iris C ini adalah 28, kemudian B iris C ini adalah 22, kemudian A iris B iris C itu ya, ini adalah berapa? 14. Nah, yang ditanyakan adalah bahwa yang tidak suka gitu ya. Berarti di sini Anda mencari jadi Anda mencari A gabung B gabung C komplement gitu ya. Ditanyanya ini berapa orang. Jadi langkahnya Anda tadi cari dulu A gabung B gabung C dengan menggunakan rumus diketahui banyaknya A 64 ditambah 94 ditambah 58 dikurangi 26 dikurangi 28 dikurangi 22 kemudian ditambahkan 14 gitu ya. Nanti ini Anda dapat hasilnya berapa sekian. Nanti untuk yang jawab ini Anda tinggal berarti apa? Kita melihat semestanya gitu ya. Jadi kan nanti semesta dikurangi ini sebenarnya semesta dikurangi banyaknya A gabung B gabung C. Semestanya adalah 270 gitu ya. Jadi 270 Anda kurangi dengan banyaknya A gabung B gabung C. Nanti Anda hitung sendiri itu ya. Bisa Anda hitung.
Nah, kemudian bagaimana kalau sekarang himpunannya sebanyak 4 buah gitu ya. Nah, untuk sebanyak himpunan 4 buah, kita menggunakan prinsip inklusi eksklusinya adalah rumusnya ini sebagai berikut ini, artinya nanti kalau Anda menghitung A gabung B gabung C gabung D itu sama saja dengan Anda menghitung gabungan, menjumlahkan banyaknya himpunan A, ditambahkan banyaknya himpunan B, ditambah banyaknya himpunan C, ditambah banyaknya himpunan D, kemudian dikurangi banyaknya himpunan A iris B, dikurangi banyaknya himpunan A iris C, dikurangi banyaknya himpunan A iris D, dan seterusnya gitu ya. Jadi Anda lihat ini tandanya selang-seling ya. Kalau di sininya plus, terus ininya min untuk yang irisan 2 himpunan, kemudian irisan untuk yang 3 himpunan ini positif, kemudian irisan untuk yang 4 himpunan dia nilainya negatif ya. Tapi hati-hati jangan sampai terlewat antara suku ininya ya. Jadi Anda harus perhatikan, jadi kalau 3 berarti apa saja nih nanti A iris B iris C, A iris B iris D, A iris C iris D, dan B iris C iris D. Nah, secara umum gimana? Secara umum kalau misalkan saya punya A1, A2 sampai AN himpunan, maka nanti rumus inklusi eksklusinya adalah sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya ini harusnya ini nggak perlu gitu ya, bisa aja ini langsung dicoret. Kenapa? Karena nanti bisa langsung ke sini gitu ya, ke rumus yang ini kan ditambah. Nanti kalau misalnya tergantung N-nya kan, kalau N-nya sampai 2 berarti kan nanti ini plus terus ininya min gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kalau ini nggak dihapus, ini sih sebenarnya ya ini nggak apa-apa sih, tapi Anda harus tahu gitu kalau misalnya 2 nanti ini tandanya kan juga akan mengikuti tanda di sininya ya. Tanda ini belum tentu plus min gitu ya, tergantung ininya. Tergantung di sini min 1 pangkat N tambah 1. Jadi bergantung oleh N. Kalau N-nya genap, jadi kan ini N-nya genap ini jadi ganjil ya. Jadi min 1 pangkat bilangan ganjil itu kan hasilnya min. Tapi kalau N-nya ganjil, ganjil tambah 1 jadi genap gitu ya. Nah, berikut ini ada latihan. Nanti Anda kerjakan, dilaporkan di WA Group ya. Nah, saya mau bahas yang nomor 2 dulu, karena di sini ada pengertian tentang floor. Jadi floor itu apa? Ya, notasinya adalah seperti ini. Jadi kita bacanya jadi floor X. Floor X itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Atau bisa saya tuliskan sebagai berikut ini nulisnya gitu ya. Jadi floor X itu adalah sama dengan maksimum dari himpunan M elemen bilangan bulat di mana M-nya kurang dari sama dengan X. Kenapa kita pakai floor? Ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung apa namanya pada prinsip inklusi eksklusi yang nomor 2 ini. Tidak hanya nomor 2 sih, mungkin nantinya akan kepakai juga gitu ya. Jadi di sini kenapa kita pakai floor? Misalnya saya punya ini. Kita disuruh menghitung banyaknya bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 5. Nah, misalkan saya punya A itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 5. Kalau saya tuliskan secara enumerasi, berarti kan saya bisa nulis ini 5, terus ini 10, 15, sampai yang terakhir adalah 1000. Gitu ya. Nah, kemudian yang B adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 7. Berarti kalau saya tuliskan ini 7, 14, 21, 28, dan terakhir 9, 9 berapa ini? Yang bisa dibagi 7. Di bawah 1000. Berapa kira-kira? 9 berapa? Terakhir. 994. Oke, 994.
Kemudian yang C adalah himpunan yang habis dibagi oleh 11. Berarti ini 11, 22, 33, 44, sampai terakhir berapa? 9, 100, berapa ini? Yang habis dibagi oleh 11. Oke, 990 gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya ada berapa banyak nih himpunan HA? Ada berapa banyak? Nah, sebenarnya bisa hitung ya, 5, 10, 15, sampai 1000 itu kira-kira berapa ya? 200 ya? Karena kan ini setiap 10 aja dia 2. Kalau sampai 100 kan berarti 2 kali 10, 20. Kalau sampai 1000 berarti 200 gitu ya. Berarti banyaknya himpunan A adalah 200. Nah, sekarang banyaknya himpunan B berapa nih kira-kira? Berapa ya himpunan B-nya? Ya, ini sebenarnya masih bisa Anda hitung gitu ya. Bisa mungkin, tapi membutuhkan waktu ya. Waktunya bener nggak nih ya? Saya jawabnya ini sekian gitu misalnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep yang dinamakan tadi floor gitu ya. Saya bilang floor. Jadi saya jelaskan yang floor. Jadi kalau misalnya saya punya bilangan floor dari 3 ya. Floor dari 3 artinya kan kita mencari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi Anda cari dulu lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti kan bilangan bulatnya 3, terus 2, gitu kan ya, lebih kecil ya. 1, 0, min 1, dan seterusnya. Terus kemudian Anda ambil yang terbesarnya. Terbesarnya ini adalah 3. Maka ini saya tulis sama dengan 3. Itu ya. Nah, sekarang kalau saya punya floor dari 2,5 misalnya. Berapa floor dari 2,5? Berapa berarti? Berarti Anda mulai lagi kayak tadi saya. Anda cari bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 2,5. Nah, karena 2,5 bukan bilangan bulat, ya, karena dia bilangan real, jadi yang bilangan bulat terkecilnya adalah kita 2 gitu ya, yang paling kecilnya ya, 2. Jadi bukan 3. Kalau 3 kan berarti lebih besar dari 2,5 ya. Kita ambil 2, kemudian ini 1, 0, min 1, dan seterusnya. Kemudian Anda ambil yang terbesar. Terbesarnya adalah 2. Berarti saya tulis ini 2. Tuh. Nah, sekarang saya tanya, berapa floor dari min 3,5? Berapa kira-kira? Berapa floor dari 3,5? Min 3,5, sorry. Floor dari min 3,5. Min 4 bukan, Bu? Kenapa min 4? Karena bilangan bulat yang lebih kecil dari 3, min 3,5, Bu. Berarti yang lebih kecil dari min 3. Berarti bukan min 3 ya? Kenapa bukan min 3? Bukan, Bu. Kalau min 3 lebih besar, Bu. Ya, lebih besar dari min 3,5 ya. Berarti ini min 4. Terus kesininya min 5 gitu ya. Min 6 dan seterusnya. Kita ambil yang paling besar, yaitu min 4. Oke, jadi ini adalah min 4 gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini, ke konsep yang kita mau gunakan, prinsip inklusi eksklusi. Saya hapus ya. Nah, sekarang untuk menghitung banyaknya bilangan bulat yang habis dibagi oleh 5 gitu ya. Yang habis dibagi oleh 5. Tadi kita bisa gunakan prinsip floor. Jadi gini. Ini sama dengan
Ini banyaknya ya notasinya gitu. Yang floor tuh di sininya. Floor dari berarti kita 1000 karena bilangannya dari 1 sampai 1000 gitu ya. Kita bagi dengan yang habis dibagi oleh 5. Nah, ini kalau kita hitung ya ini kan floor dari 200 ya. Tadi bilangan floor dari 200 tetap 200 ya. Ini masih mudah ya karena bilangannya bulat. Nah, sekarang yang B. B itu berarti banyaknya himpunan B itu adalah floor dari 1000 dibagi 7. Floor dari 1000 bagi 7 berapa ya? Coba dihitung. Apa 1000 dibagi 7? 142, oke, 857. Nah, ini kan kita pakai floor. Nah, floor 142,857 adalah berarti berapa? Berapa berarti? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 142,857. Berarti berapa? 142, Bu. Oke, 142, Bu. 142. Oke. Nah, yang C berarti berapa? C itu adalah floor dari 1000 dibagi 11. Berapa tuh? 1000 dibagi 11 berapa? 90,9, Bu. 90,9. Berarti floornya adalah 90 ya? 90. Oke, ini 90. Nah, tadi kan kalau pakai prinsip inklusi eksklusi kita harus memperhatikan yang A iris B gitu ya, A iris C, B iris C gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau saya ini kan, ini saya hapus dulu. Sekarang kalau saya punya A iris B, A iris B itu himpunannya apa saja ya isinya? Artinya kan saya punya himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 5 dan 7. Berarti berapa saja angkanya? Berarti kan 5 dan 7, berarti 35 ya? 35, kemudian berapa lagi? 70 gitu ya. Ini kan himpunan, jadi nanti Anda kalau misalnya di A, dapat A, B, terus Anda iriskan, berarti kan dapat yang angka-angka ini gitu ya. Sampai terakhir berapa nih berarti nih? Dari 1000 yang habis dibagi oleh 5 dan 7, berarti berapa ujungnya? Artinya 1000 yang berapa angkanya? 1000 dibagi 35 ya berarti ya? Yang bisa dibagi 35 maksudnya, sorry. Bulat, bilangan bulat yang berapa? $980 ya? Oke, 980. Oke, gitu ya. Kemudian yang A iris C, ini kan berarti saya punya berapa tuh? 5 dan 11 ya. Berarti ini 55. Berapa lagi ya? 110 gini ya. Terus ya nanti Anda bisa cari ujungnya berapa gitu ya. Ini saya nggak ini kan. Anda ujungnya berapa nih? Berarti yang kurang dari 1000 yang habis dibagi oleh 5 dan 11. Nah, sekarang ke pertanyaannya bagaimana menghitung banyaknya A iris B? Berarti gimana caranya? Kalau tadi kan 1000, kalau yang A 1000 dibagi 5, yang B
Selling 1000 dibagi 7. Kalau yang A iris B berarti gimana? Kita pakai selling. Sellingnya berapa per berapa nih? Atasnya pasti 1000 ya. Karena ada 1000 bilangan. Tapi yang bawahnya, yang habis dibagi oleh 5 dan 7. Berarti berapa? 35, Bu. 35 dari mana? Dari kan angka pertamanya 35 dan selanjutnya tuh bilangan kelipatan 35. Oke, 35 itu sebenarnya dari KPK gitu ya. Ini KPK dari 5 dan 7. Jadi nanti untuk yang menghitung banyaknya himpunan dari A iris B itu adalah berarti selling 1000 dibagi KPK 5 dan 7 gitu ya. Berarti ini kita punya selling 1000 dibagi 35. Berapa hasilnya? 1000 dibagi 35 berapa? 28,57. Berarti sellingnya adalah 28 ya. Nah, begitupun nanti untuk yang A iris C gitu ya, B iris C, Anda cari KPK-nya ini ya untuk yang sellingnya. Begitupun nanti yang A iris B iris C, berarti nanti Anda menghitung banyaknya A iris B iris C itu adalah KPK, banyaknya A iris B iris C ini sama dengan selling 1000 dibagi KPK dari 3 bilangan itu ya, 5, 7, dan 11. Oh iya, kemarin saya yang FPB itu hanya 2 bilangan ya. Sebenarnya FPB itu bisa lebih dari 2 bilangan ya. Ya, ini seperti kayak gini, KPK dari 5, 7, dan 11 itu berapa nanti Anda cari. Anda bisa hitung. Ya, nanti Anda bisa dapatkan dengan menggunakan rumus prinsip inklusi eksklusi A gabung B gabung C ini sama dengan A banyaknya A tambah banyaknya B tambah banyaknya C dikurang A iris B dikurangi A iris C dikurangi B iris C kemudian ditambahkan A iris B iris C itu ya. Jadi Anda bisa hitung menggunakan ini. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, ini ada latihan, ini prinsipnya sama dengan yang tadi, cuma di sini di antara ya, jadi antara bilangan 100 sampai 99. 100-nya ikut, 99-nya juga ikut, 999-nya ikut gitu ya. Dan Anda cari yang habis dibagi 7 berapa, yang ganjil berapa, habis dibagi 3 dan 4 berapa, kemudian tidak habis dibagi oleh 4 berapa, dan seterusnya gitu ya. Ya, ini ada 5 soal, jadi kita latihan, silakan Anda kerjakan, nanti Anda kirimkan latihannya di WA Group ya. Konferensinya saya cukupkan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, absensinya belum saya ini ya. Jadi Anda latihan dulu, nanti saya